Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi Dwi Suryani. Saya di sini ingin mempresentasikan sedikit ilmu saya dari dosen pengampung saya, Ibu Eriska. Yang saya akan presentasikan yaitu penjelasan sedikit tentang ilmu hukum ketenagakerjaan. Jika ada salah kata dan atas kekurangannya saya memohon maaf. Sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang hukum ketenagakerjaan. Ada beberapa ahli hukum ketenagakerjaan yang telah memberikan kontribusi penting dalam bidang hukum ini melalui penelitiannya, publikasi, praktek hukum, advokasi, kebijakan. Berikut adalah beberapa contoh ahli hukum ketenagakerjaan yang terkenal di dunia. Menurut para ahli dunia, Prof. Sir Bob Hevel, seorang ahli hukum ketenagakerjaan terkemuka dari Inggris. Bob telah banyak berkontribusi dalam bidang hukum ketenagakerjaan internasional. Beliau juga terkenal dengan karya-karyanya dalam bidang diskriminasi dalam ketenagakerjaan. Lalu yang kedua, Prof. Mark Friedland, seorang ahli hukum ketenagakerjaan dan kontrak dari Universitas Oxford. Mark Friedland terkenal dengan penelitiannya tentang hubungan kerja, kontrak kerja, dan perlindungan pekerjaan. Lalu ada yang ketiga, Prof. Catherine V. Wyston, seorang profesor hukum dari Universitas Tulane, LA, University of Law, Catherine Stone, memiliki minat khusus dalam hukum ketenagakerjaan, perubahan ekonomi dan dampak teknologi terhadap pekerjaan. Dan yang keempat, Prof. Sanford M. Jacobi, seorang profesor hukum ketenagakerjaan dari UCLA School of Law. Dia dikenal dengan penelitian tentang sejarah hubungan industri di Amerika Serikat. Lalu Prof. Alan Bogg, seorang ahli hukum ketenagakerjaan dari Universitas Oxford. Alan Bogg memiliki minat khusus dalam hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja, dan serikat pekerja. Yang keenam, Prof. Pauline Davis, seorang ahli hukum ketenagakerjaan dan kontrak Universitas Oxford. Paul Davis dikenal dengan penelitiannya tentang pengaturan hubungan ketenagakerjaan di Inggris. Dan Profesor Cynthia S. Cloud, seorang profesor hukum dari New York Universitas School of Law. Beliau memiliki minat khusus dalam hukum ketenagakerjaan, serikat pekerja, dan reformasi hukum ketenagakerjaan. Lalu Prof. Harry Arthur, seorang ahli hukum ketenagakerjaan yang juga mantan presiden Universitas York di Kanada. Beliau terkenal dengan karyanya tentang transformasi ekonomi dan hukum ketenagakerjaan. Prof. David Marden, seorang profesor dari London School of Economy. David Marsden memiliki minat khusus dalam hukum ketenagakerjaan
manajemen sumber daya manusia, dan kebijakan ketenagakerjaan. Lalu yang 10 itu Profesor Guy Davidson, ahli hukum ketenagakerjaan dari Hebrew University of Jerusalem. Guy Davidson dikenal dengan penelitiannya tentang hak-hak pekerja dan serikat pekerja dalam hukum ketenagakerjaan di tingkat internasional. Daftar ini mencakup beberapa contoh dari banyak ahli hukum ketenagakerjaan berpengaruh di dunia masing-masing. Dari mereka memiliki kontribusi yang berharga dalam memahami pengembangan dan reformasi hukum ketenagakerjaan. Pandangan para ahli hukum ketenagakerjaan dapat bervariasi tergantung pada latar belakang dan pendekatan hukum yang digunakan. Namun ada beberapa hukum yang sering muncul, di antara lainnya hukum ketenagakerjaan. Banyak ahli hukum menekankan pentingnya perlindungan tenaga kerja dalam hubungan kerja. Mereka menyoroti perlunya hukum yang kuat untuk melindungi pekerja dari eksploitasi, diskriminasi, kondisi kerja yang tidak aman, dan upah yang tidak layak. Lalu kedua, pemetaan hak. Para ahli juga memperjuangkan pemerataan hak antara pekerja, pengusaha. Mereka berpendapat bahwa hubungan kerja yang seimbang adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif. Hak serikat kerja, banyak ahli yang memandang hak untuk bergabung dalam serikat pekerja seperti sebagian integral dari hukum tenaga kerjaan. Serikat pekerja dianggap sebagai wadah untuk menyuarakan kepentingan kolektif pekerja dan meningkatkan kekuatan tawar pekerja dalam negosiasi dengan majikan. Hak serikat pekerja banyak sekali yang memandang hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja sebagai bagian integral dari hukum ketenagakerjaan. Serikat pekerja dianggap sebagai wadah untuk menyuarakan kepentingan kolektif pekerja dan meningkatkan kekuatan tawaran kerja dalam negosiasi dengan majikan. Fleksibilitas dan ketenagakerjaan modern. Beberapa ahli juga menyoroti perlunya hukum ketenagakerjaan yang fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan dalam dunia kerja, seperti perkembangan teknologi, kontrak kerja baru, dan bentuk-bentuk pekerjaan baru. Yang kelima, keselamatan dan kesehatan kerja. Ahli hukum sering menekankan pentingnya standar keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat. Mereka berpendapat bahwa lingkungan kerja yang aman dan sehat adalah hak dasar dari setiap pekerja. Penyelesaian sengketa yang adil. Ahli hukum juga berpendapat memperjuangkan sistem
penyelesaian sengketa yang efektif dan adil, yang memungkinkan penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha tanpa harus melalui proses yang panjang dan mahal. Hak upah yang layak, hak untuk mendapatkan upah yang layak dan sesuai kontribusi pekerja dianggap sebagai prinsip dalam hukum ketenagakerjaan. Selain itu, para ahli juga sering mengkaji dampak kebijakan ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, dan stabilitas sosial. Mereka mencari keseimbangan antara perlindungan tenaga kerjaan yang kuat dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor ketenagakerjaan. Pandangan ini sering terjadi dasar bagi pembahasan kebijakan publik dalam hal ketenagakerjaan. Pandangan hukum ketenagakerjaan mengacu pada sudut pandang hukum yang berkaitan dengan hubungan antara pekerja atau buruh dengan majikan atau pemberi kerja. Hal ini mencakup berbagai aspek termasuk peraturan perburuhan, perlindungan tenaga kerjaan, hak-hak kerja, kewajiban majikan, serta penyelesaian sengketa. Dalam pandangan hukum, beberapa prinsip umum dalam ketenagakerjaan meliputi 1. Perlindungan ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan berupaya untuk melindungi hak-hak kerja seperti hak untuk upah yang layak, jam kerja yang wajar, dan kontribusi kerja yang aman. Kewajiban majikan memiliki kewajiban untuk memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, membayar upah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memberikan fasilitas kerja yang sesuai. Hak-hak pekerja memiliki hak untuk bergabung dalam serikat pekerja, melakukan mogok kerja jika diperlukan, dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan pemutusan hubungan kerja yang tidak adil. Penyelesaian sengketa. Hukum ketenagakerjaan juga menetapkan prosedur penyelesaian sengketa antara lain pekerja dan majikan, baik melalui pengadilan ketenagakerjaan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Regulasi kontrak kerja. Hukum ketenagakerjaan sering juga mengatur kontrak kerja, termasuk ketentuan mengenai masa kerja, cuti, dan hak istimewa lainnya. Pandangan hukum terhadap ketenagakerjaan akan berbeda-beda di setiap negara, tergantung sistem hukum dan kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku. Namun, pada dasarnya tujuan utama adalah untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara kepentingan pekerja dan majikan, serta menjaga hak-hak kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan kerja. Lalu bagaimana keadaan hukum ketenagakerjaan di Indonesia? Di Indonesia, hukum ketenagakerjaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta peraturan turunannya. Beberapa hal yang penting yang mengatur keadaan hukum ketenagakerjaan di Indonesia
adalah hubungan kerja. Undang-undang Ketenagakerjaan mengatur berbagai jenis hubungan kerja termasuk hubungan kerja waktu tertentu yang disebut kontrak, waktu tidak tertentu, pekerjaan paruh waktu, hingga pekerja lepas. Hak dan kewajiban. Undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban pekerja seperti hak untuk mendapatkan upah yang layak dan jam kerja, cuti perlindungan, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta hak untuk bergabung dalam serikat pekerja. Pemutusan hubungan kerja. Undang-undang Ketenagakerjaan mengatur prosedur dan pemutusan hubungan kerja atau PHK baik yang dilakukan oleh pihak pekerja maupun pihak pengusaha. PHK harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk pembayaran pesangon dan hak-hak lainnya bagi pekerja yang di PHK. Upah. Peraturan Ketenagakerjaan juga mengatur upah minimum yang berbeda-beda berdasarkan daerah dan sektor usaha. Pemberian upah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serikat pekerja dan pengusaha. Undang-undang Ketenagakerjaan memberikan peraturan terkait serikat pekerja dan pengusaha, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja serta tata cara perundingan bersama antara serikat pekerja dan pengusaha seperti musyawarah atau negosiasi ketika ada masalah. Lembaga penyelesaian perselisihan. Untuk menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pengusaha, Indonesia memiliki Badan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (BP2HI) sebagai lembaga penyelesaian sengketa. 7. Keselamatan dan kesehatan pekerja. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia juga menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dipatuhi oleh pengusaha untuk melindungi pekerja dari resiko dan cedera atau penyakit akibat kerja. Sementara itu, pemerintah juga sering mengeluarkan peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penting untuk diingat bahwa hukum ketenagakerjaan di Indonesia dapat berubah-ubah di waktu-waktu dengan adanya perubahan undang-undang atau peraturan terkait lainnya. Oleh karena itu, baik pekerja maupun pengusaha disarankan untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam hukum ketenagakerjaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hukum ketenagakerjaan yang memihak pada kesejahteraan para pekerja. Hukum ketenagakerjaan yang memihak pada kesejahteraan hukum yang didesain untuk melindungi dan meningkatkan kondisi hidup serta pekerja bagi para pekerja. Tujuan utamanya adalah menciptakan hubungan kerja yang seimbang antara lain kepentingan pekerja atau buruh dan majikan.
atau pemberi kerja. Berikut aspek-aspek hukum ketenagakerjaan yang sifatnya memihak pada kesejahteraan pekerja. Perlindungan hak-hak pekerja. Hukum ketenagakerjaan yang pro pekerja akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja seperti hak upah yang layak, jam kerja yang wajar, dan cuti yang memadai. Pekerja juga dilindungi dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, usia, agama, atau faktor lain yang tidak relevan dengan pekerjaan. Lalu keselamatan dan kesehatan kerja. Hukum tersebut menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi untuk melindungi pekerjaan dari cedera atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak aman. Pengusaha diharuskan menyediakan fasilitas aman yang melakukan evaluasi resiko secara teratur. Upah yang layak. Hukum ketenagakerjaan yang pro pekerja menetapkan upah minimum yang adil dan layak bagi pekerja. Pekerja yang memiliki hak untuk memperjuangkan upah yang sesuai dengan kontribusi dan kondisi kerja mereka. Memutuskan hubungan kerja yang adil. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja PHK, hukum tersebut akan menerapkan prosedur yang adil serta memberikan kompensasi yang layak pada pekerja yang di PHK. Ada persyaratan yang jelas tentang alasan PHK dan bagaimana prosedurnya yang dilakukan. Hak serikat pekerja. Hukum ketenagakerjaan yang pro pekerja akan memberikan hukum kepada serikat pekerja yang merupakan wadah untuk menyuarakan kepentingan kolektif pekerja. Serikat pekerja memiliki hak untuk melakukan negosiasi dengan majikan tentang kondisi kerja, upah, dan kebijakan lainnya. Jaminan sosial. Sistem jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, jaminan kecelakaan juga merupakan bagian dari hukum tenaga kerjaan yang pro kerja. Pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan finansial dan kondisi-kondisi tertentu seperti sakit, kecelakaan, atau pensiun. Peningkatan keterampilan dan pelatihan. Hukum tersebut juga dapat mencakup program pelatihan, pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan kesejahteraan. Hukum ketenagakerjaan yang bersifat memihak kepada kesejahteraan pekerja mencoba menciptakan lingkungan yang kerja yang adil, seimbang, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pekerja individual, tetapi juga penting untuk stabilitas ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Peraturan-peraturan ini biasanya mencerminkan nilai-nilai sosial yang ingin mempertahankan dalam sebuah masyarakat. Apakah ada hukum ketenagakerjaan yang memihak pada pengusaha atau majikan? Tentu saja ada. Tentu saja ada beberapa aspek dalam hukum ketenagakerjaan yang dapat dianggap menguntungkan bagi para pemilik usaha. Hal yang terutama terlihat dari sudut pandang kemudahan pengelola ketenagakerjaan dan pengurangan biaya operasional sebagai berikut. Ada beberapa contohnya. Fleksibilitas
kontrak kerja. Beberapa hukum ketenagakerjaan memberikan fleksibilitas dalam jenis kontrak kerja yang dapat disepakati antara pengusaha dan pekerja. Misalnya kontrak kerja jangka pendek atau kontrak paruh waktu dapat mengurangi kewajiban jangka panjang bagi pengusaha. Peraturan jam kerja, beberapa negara memiliki aturan yang memungkinkan lembur dengan bayaran yang lebih rendah dari jangka kerja reguler. Hal ini dapat menguntungkan pengusaha yang membutuhkan jam kerja tambahan tanpa harus membayar upah yang sama dengan jam reguler. Regulasi yang longgar dapat memutuskan hubungan kerja. Beberapa negara memiliki aturan yang lebih longgar terkait pemutusan hubungan kerja PHK. Hal ini memungkinkan pengusaha untuk melakukan PHK dengan prosedur yang lebih sederhana dan biaya yang lebih rendah. Kemudahan dalam rekrutmen dan pemecatan karyawan. Beberapa peraturan yang mengatur proses rekrutmen dan pemecatan karyawan yang lebih fleksibel dapat menguntungkan pengusaha. Dengan kemudahan ini, pengusaha dapat dengan cepat menyesuaikan ukuran tenaga kerja dengan kebutuhan bisnisnya. Pengurangan biaya kesejahteraan pekerja. Beberapa negara memiliki aturan yang membatasi atau mengurangi kewajiban pengusaha terkait dengan jaminan sosial, asuransi kesehatan, atau dana pensiun. Hal ini dapat mengurangi biaya operasional bagi pengusaha. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual dan bisnis. Hukum ketenagakerjaan juga dapat memberikan perlindungan terhadap rahasia bisnis, informasi properti, dan kekayaan intelektual perusahaan. Hal ini penting bagi pengusaha untuk menjaga keunggulan kolektif dan mencegah kebocoran informasi penting. Fleksibilitas pajak atau intensif bisnis. Beberapa negara memberikan insentif pajak dan fasilitas bisnis kepada pengusaha yang menciptakan lapangan kerja atau mengikuti program pelatihan bagi pekerja. Ini dapat mendorong pengusaha untuk mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja atau memberikan pelatihan yang diperlukan. Dukungan terhadap kepentingan bisnis. Kadang, aturan ketenagakerjaan juga dapat dirancang untuk mendukung pertumbuhan dan kelanjutan bisnis. Contohnya adalah adanya peraturan yang memungkinkan outsourcing atau fleksibilitas lainnya dalam operasional bisnis. Nah, dalam konteks tertentu, aspek-aspek ini dari hukum ketenagakerjaan dapat dianggap menguntungkan para pengusaha karena memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan penurunan biaya. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa hukum ketenagakerjaan yang seimbang adalah yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, serta memastikan perlindungan hak dan kesejahteraan pekerjanya.
Apakah ada hukum negatif dari hukum ketenagakerjaan? Tentu saja, seperti kebijakan atau regulasi hukum ketenagakerjaan juga dapat memiliki dampak negatif baik bagi para pekerja maupun bagi para pengusaha atau pemilik usaha. Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul dari hukum ketenagakerjaan adalah sebagai berikut. Biaya tambahan untuk pengusaha. Sebagian hukum ketenagakerjaan mengharuskan pengusaha untuk memberikan upah minimum, jaminan sosial, dan kesehatan kerja yang semuanya merupakan biaya tambahan bagi pengusaha. Hal ini dapat menyebabkan pengusaha menghadapi tekanan finansial, terutama bagi bisnis kecil dan menengah. Keterbatasan fleksibilitas dalam pengelolaan tenaga kerja. Beberapa aturan tentang jam kerja, cuti, atau pemutusan hubungan kerja dapat membatasi fleksibilitas pengusaha dalam merespon perubahan dan kebutuhan bisnis. Misalnya, aturan yang ketat tentang jam kerja dapat menghambat fleksibilitas dalam menyesuaikan jadwal kerja sesuai dengan permintaan pasar. Penurunan tingkat investasi dan pertumbuhan bisnis. Pengusaha mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam mempekerjakan karyawan baru karena biaya tambahan yang terkait dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan tingkat investasi dan pertumbuhan bisnis, terutama bagi bisnis yang baru berkembang. Kesulitan pengusaha dalam pemutusan hubungan kerja. Meskipun perlindungan terhadap pekerja penting, aturan yang sangat ketat tentang pemutusan hubungan kerja dapat membuat pengusaha kesulitan melakukan PHK, terutama jika pengusaha mengalami penurunan kinerja ataupun perubahan strategis bisnis. Meningkatkan birokrasi dan regulasi yang rumit. Hukum ketenagakerjaan yang kompleks dan berbelit-belit dapat meningkatkan birokrasi dan membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang signifikan bagi pengusaha memahami dan mematuhi aturan tersebut. Ini dapat mengganggu efisiensi operasional perusahaan, pertumbuhan ekonomi yang terganggu. Jika hukum ketenagakerjaan terlalu ketat dan tidak seimbang, ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena pengusaha memungkinkan menjadi kurang bersedia untuk memperluas operasi atau menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini juga dapat mempengaruhi investasi asing yang masuk ke negara tersebut. Peningkatan harga produk dan jasa. Biaya tambahan yang diterapkan pada pengusaha seperti upah minimum yang tinggi atau biaya tambahan untuk jaminan sosial dapat menyebabkan kenaikan harga produk jasa. Hal ini dapat berdampak negatif bagi konsumen, terutama jika mereka harus membayar lebih mahal untuk barang dan jasa yang sama. Meningkatnya pengangguran. Di sisi lain,
Aturan yang terlalu ketat atau biaya tambahan yang terlalu tinggi perusahaan dapat menyebabkan mereka untuk lebih berhati-hati dan mempekerjakan karyawan baru. Hal ini dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi, terutama di kalangan pekerja dengan keterampilan yang rendah. Dalam penilaian dampak negatif dari hukum ketenagakerjaan, penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki konteks yang unik dan apa yang dianggap negatif dalam konteks mungkin tidak berlaku di tempat lain. Di samping itu, tujuan tenaga kerjaan seharusnya adalah menciptakan keseimbangan yang sehat antara perlindungan bagi pekerja dan berkelanjutan bisnis bagi pengusaha, sehingga diperlukan evaluasi yang cermat dan merancang atau mereformasi kebijakan ketenaga kerjaan. Nah, tidak hanya dampak negatif, hukum ketenaga kerjaan juga memiliki dampak positif. Yaitu hukum ketenaga kerjaan juga memiliki banyak dampak positif, dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan produktif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut ada beberapa dampak positif dari hukum ketenaga kerjaan. Hukum perlindungan hak-hak pekerja. Hukum ketenaga kerjaan memberikan perlindungan yang jelas terhadap hak-hak pekerja seperti hak upah yang layak, jam kerja yang wajar, dan cuti yang memadai. Hal ini memberikan jaminan bagi pekerja bahwa mereka tidak akan dieksploitasi dan memiliki standar hidup yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja. Hukum ketenaga kerjaan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, yang berarti lingkungan kerja yang lebih aman dan terlindungi bagi pekerja. Ini mencegah cedera dan penyakit yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan yang berbahaya, peningkatan kualitas hidup pekerja. Upah minimum yang diatur oleh hukum ketenaga kerjaan memberikan jaminan bahwa pekerja akan mendapatkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga. Adanya cuti hamil, cuti sakit, cuti tahunan memberikan kesempatan pekerja untuk istirahat dan menjaga kesehatan. Keseimbangan hukum ketenaga kerjaan. Beberapa hukum ketenaga kerjaan mengatur jam kerja yang wajar dan memberikan hak cuti yang memadai, yang memungkinkan pekerja untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pekerja dan kehidupan pribadi. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional pekerja. Hak serikat pekerja. Hukum ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat kerja. Serikat kerja dapat berperan sebagai suara pekerja dalam perundingan dengan majikan, meningkatkan kekuatan tawar pekerja dan negosiasi kondisi pekerja dan upah. Stabilitas hubungan kerja. Aturan yang jelas tentang pemutusan hubungan kerja PHK dan prosedur yang adil memberikan kepastian bagi pekerja tentang hak-hak mereka. Ini juga memberikan kepastian bagi pengusaha yang melakukan PHK jika memang diperlukan untuk alasan yang sah. Meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja.
Lingkungan kerja yang aman, adil, dan mendukung dapat meningkatkan motivasi produktivitas pekerja. Pekerjaan yang merasa dihargai dan dilindungi akan condong memberikan kinerja yang baik dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, hukum ketenagakerjaan yang seimbang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menciptakan stabilitas, kesejahteraan, dan keadilan dalam dunia kerja. Pekerjaan yang sehat, produktif, dan berdaya akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dampak-dampak positif ini menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan yang seimbang dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja. Hal ini juga merupakan faktor penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan keadilan secara keseluruhan. Kesimpulan dari hukum ketenagakerjaan adalah bahwa hukum ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan kerja yang seimbang, adil, produktif antara pekerja atau buruh dan pengusaha dengan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hukum ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja, meningkatkan kondisi kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa poin penting sebagai kesimpulan dari hukum ketenagakerjaan. 1. Perlindungan pekerjaan. Hukum ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja seperti hak atas upah yang layak, jam kerja yang wajar, cuti yang memadai, dan lingkungan kerja yang aman. Keselamatan dan kesehatan kerja. Standar keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan oleh hukum ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi pekerja dari resiko cedera, penyakit, dan kecelakaan kerja. Fasilitas kesejahteraan pekerja, aturan tentang jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan pensiun juga termasuk dalam hukum ketenagakerjaan, memberikan perlindungan finansial bagi pekerja dalam situasi tertentu. Keseimbangan kehidupan kerja. Hukum ketenagakerjaan yang baik juga menciptakan keseimbangan antara kehidupan pribadi pekerja dengan mengatur jam kerja yang wajar, memberikan hak cuti yang memadai, hak serikat pekerja, perlindungan terhadap hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat kerja merupakan salah satu aspek penting dari hukum ketenagakerjaan. Serikat pekerja berperan sebagai suara kolektif pekerja dan perundingan dengan majikan. Pemutusan hubungan antara hubungan kerja yang adil. Hukum ketenagakerjaan juga mengatur prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) yang adil bagi pekerja, serta memberikan kompensasi yang layak bagi pekerja yang di-PHK. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan adil. Hukum ketenagakerjaan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas kerja dan stabilitas hubungan kerja. Keseimbangan kepentingan. Kesimpulan utama dari hukum ketenagakerjaan adalah menciptakan keseimbangan yang adil antara kepentingan pekerja dan pengusaha, serta memastikan bahwa hubungan kerja langsung dengan rasa saling menghargai dan saling mendukung.
Kesimpulannya, hukum ketenagakerjaan merupakan landasan yang penting dalam hukum menjaga hubungan kerja yang adil, mengatur standar-standar minimum yang harus dipenuhi oleh pengusaha atau majikan, serta memberikan perlindungan bagi pekerja dalam lingkungan kerja. Dengan demikian, hukum ketenagakerjaan tidak hanya penting bagi kepentingan individu, tetapi juga bagi stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Yang menjadi inti dari hukum ketenagakerjaan adalah menciptakan hubungan kerja yang seimbang, adil, dan saling menguntungkan antara pekerja atau buruh atau pengusaha. Dalam estimasi, inti dari hukum ketenagakerjaan mencakup beberapa hal pokok sebagai berikut. Perlindungan hak-hak kerja. Hukum ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja seperti hak atas upah yang layak sesuai kontribusi, jam kerja yang wajar, dan cuti yang memadai. Pekerja dilindungi dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, usia, atau faktor lainnya yang tidak relevan dengan kinerja kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja. Inti dari hukum ketenagakerjaan juga mencakup standar keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dipatuhi oleh pengusaha untuk melindungi pekerja dari cedera, penyakit, atau kecelakaan kerja. Keseimbangan kehidupan kerja. Salah satu inti dari hukum ketenagakerjaan adalah menciptakan keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan kebutuhan pribadi pekerja. Ini termasuk dalam pengaturan jam kerja yang wajar, memberikan hak cuti, mengatur jam lembur yang harus dibayar dengan adil, pemutusan kerja yang adil. Hukum ketenagakerjaan menetapkan aturan yang jelas tentang prosedur pemutusan hubungan kerja PHK yang adil bagi pekerja. Pekerja yang di PHK harus diberikan kompensasi yang sesuai dan memadai sesuai hukum yang berlaku. Hak serikat pekerja. Inti dari hukum ketenagakerjaan adalah perlindungan terhadap hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat kerja. Serikat kerja memiliki peran penting dalam menyuarakan kepentingan kolektif pekerja dan melakukan negosiasi dengan pengusaha terkait kerja atau upah. Keterbukaan transparansi. Hukum ketenagakerjaan juga menekan pentingnya keterbukaan transparansi dalam hukum kerja. Pengusaha harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang hak, kewajiban, kondisi kepada pekerja. Pendidikan dan pelatihan hukum ketenagakerjaan dapat mencakup program-program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kompetensi pekerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, mobilitas kerja, dan kesejahteraan kerja. Nah, inti dari hukum ketenagakerjaan adalah menciptakan hubungan kerja yang adil, seimbang, dan menghormati hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang baik bagi pekerja. Hukum ketenagakerjaan
juga berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, stabil, dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya menguntungkan para pekerja, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial suatu negara. Terima kasih, mungkin sekian dan terima kasih untuk presentasi dari saya. Jika banyak kesalahan dan kekurangan saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.